Engkau Bapa yang selalu baik, kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Maka itu biarlah pagi hari ini setiap hati kami terbuka, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami rindu bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami, dalam kerinduan kami, agar kami memperoleh kehidupan yang mengalir dalam setiap hati kami, memberi sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang, kita naikkan pujian kita kepada Dia. Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau indah. Aku berarti karena kasih-Mu. Jiwaku puas, hatiku bersuka, bersama-Mu selalu. Damailah hidupku. Mari semua kita katakan, Yesus Kau baik. Yesus Kau baik. Yesus Kau indah. Aku berarti karena kasih-Mu. Jiwaku puas, hatiku bersuka, bersama-Mu selalu. Damailah hidupku. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Katakan, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Yesus Kau baik.
Yesus kau indah, aku berarti karena kasih-Mu. Jiwaku kuat, hatiku bersuka, bersamamu selalu. Damailah hidupku. Mari semua kita katakan, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang terindah dari segalanya. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan sampai selamanya. Pagi hari ini kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup
Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Engkau terus menyertai kehidupan kami. Engkau tetap setia melindungi menjagai setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada kami. Maka itu biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pagi hari ini kami bergembira karena Engkau. Kami rindu Engkau, kami mau memuji memuliakan Engkau. Sebab Tuhan Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua tetap bersuka cita dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita semua. Mari kita memuliakan Tuhan, kita tinggikan Dia. Sebab Tuhan itu selalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Bahkan sampai pagi hari ini. Dan firman Tuhan katakan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pagi hari ini mari setiap kita siapkan hati kita lebih lagi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terus terbuka. Lebih lagi aliran kasih Tuhan itu mengalir bagi setiap kita. Pagi hari ini Roh Kudus kami rindu. Engkau yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Membawa kami dalam kehendak Tuhan. Sehingga setiap jalan-jalan kami terbuka. Setiap yang tertutup terbuka di hadapan Engkau. Dan kami boleh beroleh kebenaran sejati yang memberi kemerdekaan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami semua kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita lebih lagi. Biarkan pagi hari ini Roh Kudus mengalir lebih lagi dalam hidup kita. Dialah yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Membukakan pengertian-pengertian yang baru, memberi penghiburan, memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Kami membuka hati kami bagi-Mu Roh Kudus. Engkau bekerja
yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa di surga, untuk selalu menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengakui Engkau di dalam segala sesuatu. Engkau selalu ada bersama kami, Engkau menyertai kami di dalam suka dan duka, di dalam segala keadaan kami. Hari ini juga kami percaya, minggu-minggu ini, waktu-waktu ini, Engkau tetap bersama dengan kami, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, memberi pengharapan-pengharapan yang baru, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik di waktu-waktu sekarang ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu, bila firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jaminan untuk hidup kami di waktu-waktu yang akan datang. Berkati dimanapun kami berada, di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kasih Tuhan masih bersama dengan kita. Anugerahnya, berkatnya tidak meninggalkan kita, sekalipun keadaan-keadaan belum baik, tapi Tuhan itu baik buat kita. Amin. Saya ingin berbagi untuk pagi hari ini kita sekalian, untuk kita sekalian dari kitab Wahyu, menyambung apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membuat mujizat, tetapi harus ada sesuatu yang ada pada kita. Dan hari ini saya beri judul bahwa peganglah yang ada padamu. Jadi kita harus tetap
ada dalam keadaan yang standby untuk memegang apa yang baik yang Tuhan sudah berikan di waktu-waktu yang lalu. Wahyu 3 ayat yang ke-11 untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Amin. Sekali lagi, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tentu yang dimaksudkan oleh kitab Wahyu, peganglah yang ada padamu, itu adalah hal-hal yang mulia, yang indah, yang nanti kita bisa temukan di dalam Wahyu 3. Ini adalah firman Tuhan untuk jemaat di Philadelphia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan datang segera, boleh dikatakan ini tidak hanya bicara tentang kedatangan Tuhan yang menjadi akhir segala sesuatu, tapi juga Tuhan datang pada waktu kita berdoa, Tuhan datang pada waktu kita membutuhkannya. Dia datang pada waktu kita sedang memegang apa yang baik, apa yang benar di dalam diri kita. Wahyu 3 ini berkata, peganglah apa yang ada padamu, diceritakan di dalam ayat sebelumnya bahwa jemaat di Philadelphia itu digambarkan adalah jemaat yang sebenarnya tidak kuat, tidak sempurna, bahkan lemah, tetapi Tuhan itu memberi pujian yang mulia buat mereka. Di dalam ayat yang ke-8, bisa saya baca di sana, firman Tuhan berkata begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Jadi peganglah apa yang ada padamu pada jemaat Philadelphia adalah, jemaat Philadelphia bukan jemaat yang hebat, bukan jemaat yang memiliki banyak hal yang baik seperti jemaat-jemaat yang lain, adalah jemaat yang sebenarnya kekuatannya tidak banyak. Artinya mereka lemah juga, mereka tidak berdaya. Hanya saja karena mereka memiliki dua hal yang sebenarnya sama, di sana digambarkan bahwa namun engkau menuruti firmanku dan dikatakan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara, berita-berita akhir-akhir ini keadaannya bukan makin menurun, bukan? Kita perhatikan bahwa baik di Indonesia, di lokal-lokal, wabah ternyata masih tinggi, makin bertambah-tambah, terus bertambah. Dan keadaan tentu juga belum baik seperti yang kita harapkan. Beberapa orang sudah minta supaya bikin ibadah sama-sama dan lain sebagainya. Dengan keadaan ini tentu tidak bisa segera kita kerjakan. Dan dunia usaha, pendidikan dan lain sebagainya, rencana-rencana kita sementara ini ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan di dalam keadaan itu membuat keadaan kita juga menjadi tidak nyaman. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa justru di dalam keadaan yang tidak baik ini kita harus memegang apa yang baik. Setidak-tidaknya ada yang baik di dalam kita, ada kebenaran di dalam diri kita. Seperti minggu lalu kita sampaikan bahwa pada waktu Elisa ingin menolong janda hamba Tuhan untuk membayar hutang, pertanyaannya adalah apa yang ada padamu? Jadi sebenarnya selalu ada yang baik, selalu ada yang mulia, ada sesuatu yang dipandang berharga oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin kita pegang. Kita terus ada di sana dan tidak goyah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam banyak pengalaman kita, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, batin kita sedang tidak damai, seringkali kita mudah untuk diayun-ayunkan atau ya terombang-ambing oleh pertanyaan-pertanyaan, Tuhan masih menolongku kah? Tuhan masih mengasihiku kah? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa keadaanku tidak baik? Ketika kita mulai bertanya, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang
beberapa tidak baik, semakin banyak pertanyaan, ini akan membuat pegangan kita akan bergoyang. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan digambarkan juga seperti perahu yang berlayar di samudra. Perahu itu tidak pernah tenang. Baik di laut atau dia sedang ada bersandar di pelabuhan sekalipun, dia tidak pernah bisa tenang. Tetapi tidak berarti bahwa perahu itu tidak aman. Kenapa? Alkitab menggambarkan, kalau disandarkan di pelabuhan, kapal itu ada saonya, ada jangkarnya. Tapi tidak berarti bahwa ketika ada jangkarnya, tidak diombang-ambingkan. Tetap diombang-ambingkan oleh ombak, tetapi tidak akan pergi kemana-mana. Karena ada sao atau ada jangkar. Nah, jangkar atau sao ini adalah satu kebenaran yang sama yang kita pegang di dalam Yesus, sekalipun pada waktu itu keadaan kita tidak baik. Ada banyak kita mungkin bertanya begini, kenapa keadaan kita terus saja mengalami yang tidak baik? Karena memang manusiawi kita, Bapak Ibu Saudara, itu pengennya kita ini aman-aman, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, keadaan keuangan kita baik-baik, orang-orang sekeliling kita juga aman-aman, tidak perlu ada macam-macam. Secara manusiawi daging keadaan kita rindu seperti itu. Tetapi kita harus jujur, selagi kita ada di bumi ini, selagi kita ada di dunia ini, memang keadaan kita seperti ada di lautan. Sesekali memang tenang sedikit, tapi banyak kali gelombang, banyak kali ada ombak, banyak kali ada angin tofan. Tidak benar-benar tenang, tapi tidak berarti bahwa kita tidak aman. Kita tetap aman jika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi nasihatnya adalah berkata, peganglah apa yang ada padamu. Kenapa? Karena orang itu ketika keadaannya baik, seringkali pegangannya menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi justru pada waktu keadaan tidak baiklah, maka pegangannya menjadi kuat. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa mungkin. Orang yang ketika baik dia bisa berpegang kuat, atau ketika tidak baik justru tidak bisa berpegang kuat. Kenapa? Ada satu ayat yang baik di sana. Saya ingin baca buat kita, ayatnya ada di dalam kitab Amsal. Ini adalah pengajarannya Yagur, Amsal pasal 30, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 ada sebuah permohonan yang disampaikan oleh Yagur. Dia berkata begini, ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namaku. Permohonan Yagur ini luar biasa. Dia seolah-olah tidak ingin ada gejolak. Tidak perlu ada gelombang, tidak perlu ada angin, tidak perlu ada hal persoalan-persoalan. Jawabannya amin, semua orang merindukan hal itu. Bahkan Tuhan Yesus dengan jelas mengajar kepada kita dalam doa Bapa kami itu adalah jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi apakah berarti Yesus tidak dicobai? Yesus dicobai. Apa doa itu tidak berarti? Doa itu berarti. Artinya permohonan kita boleh saja, tapi semuanya Tuhan yang menentukan yang lebih baik di dalam diri kita. Jadi kita doa Bapa kami di surga, jauhkanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan, tidak apa-apa. Tetapi hidup ini tidak boleh lepas dari situ, atau memang tidak mungkin lepas dari situ. Ada kalanya baik luar biasa, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita makan minum dengan enak, ada kalanya kita punya uang banyak, tapi ada kalanya semuanya bisa berbalik. Nah, Yagur itu berkata bahwa tidak usah, jangan buat aku kaya. Kalau nanti aku kaya, katanya nanti aku bisa menyangkal namamu, katanya. Kalau aku kenyang,
Aku kaya, kenyang saya artikan kaya misalnya. Ketika aku kenyang, ketika keadaanku baik, nanti aku bisa menyangkal namamu. Tapi nanti kalau aku miskin, jangan buat aku miskin. Nanti kalau aku miskin, aku bisa mencuri. Dan ketika aku mencuri, aku mencemarkan namamu. Permohonan ini kelihatannya luar biasa baik. Tapi ayat ini tentu tidak berarti bahwa kita ada di sana dalam pengertian apakah kalau kita kaya selalu berbuat dosa? Jawabannya tentu tidak. Apakah ketika kita miskin kita harus mencuri? Jawabannya adalah tidak juga. Artinya bahwa hidup ini tetap harus berpegang kepada kebenaran. Mau Bapak Ibu dan saya sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Misalnya ada orang yang curang, ada orang yang membohongi kita. Ketika keadaan kita menjadi miskin, keadaan kita menjadi lemah, apa berarti kita menyangkal Tuhan atau kita mencemarkan nama Tuhan dengan melakukan yang tidak benar? Tentu jawabannya tidak. Kalau kita tetap berpegang kepada kebenaran. Pegang apa yang baik, apa yang benar di dalam diri kita. Tadi dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa orang-orang di Philadelphia, jemaat di Philadelphia itu kekuatannya tidak seberapa. Tapi mereka tidak menyangkal. Tidak menyangkal namaku katanya. Ini luar biasa. Artinya apa? Dia tetap di dalam kebenaran. Nah, saya yakin bahwa Tuhan sudah juga membangun dasar-dasar kebenaran di dalam kita dalam beberapa waktu yang lalu. Justru Bapak Ibu Saudara, melalui kemiskinanKah, melalui kekayaankah, melalui kelemahan apa saja yang kita hadapi, pelajaran kebenaran itu menjadi nyata. Kita belum akan teruji dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu doanya Yagur ini bagus. Kenapa? Kalau aku gak kenyang berarti ya aman-aman saja. Apakah demikian? Jawabannya tentu tidak. Entah kita kenyang, entah kita tidak kenyang, entah kita sedang kaya atau sedang miskin, entah kita sedang dicobai atau tidak dicobai, standar kebenarannya adalah berpegang kepada apa yang kita miliki, yaitu apa? Tidak menyangkal. Di Alkitab itu tadi dikatakan menuruti dan tidak menyangkal. Dua kata yang sama sebenarnya artinya. Orang yang menuruti firman Tuhan artinya tidak menyangkal. Orang yang menyangkal itu tidak menuruti. Nah, memang tidak mudah menuruti firman Tuhan ketika keadaan kita sedang tidak baik. Pertimbangan-pertimbangan kita, apalagi kalau kita merasa disakiti misalnya. Ketika kita merasa ditinggalkan misalnya. Ketika kita sedang dibohongi misalnya, ketika ada orang berbuat curang kepada kita, itu untuk berpegang kepada kebenaran tidak mudah. Tetapi hidup ini harus melalui perjalanan itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Kita masih ada di bumi ini, kita masih ada di dunia ini, atau kita juga masih ada di keluarga-keluarga yang seperti apapun keadaannya, di lingkungan seperti apapun keadaannya, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita tetap berpegang kepada kebenaran itu. Bagaimana kita berpegang kepada apa yang ada yang benar di dalam diri kita. Jadi kita menjadi orang yang jelas. Ya, kita di bahasa umum berkata begini, warna kita ini jelas. Entah saya sedang dijemur di matahari, warnanya jelas. Entah saya sedang kena hujan, warnanya tetap jelas. Entah saya dihadapkan oleh keadaan yang menyenangkan, jelas keadaannya. Rupa kita jelas, tapi ketika kita sedang mengalami masalah, kesusahan, bahkan penderitaan, wajah kita, warna kita juga jelas. Apa itu? Keyakinan kita kepada Tuhan Yesus tidak boleh bergeser. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Bukan hanya pada waktu kita baik-baik saja. Bukan hanya pada waktu kita sedang sehat. Entah kita sedang tidak baikkah, kita sedang sehatkah, Tuhan Yesus
tetap baik buat kita. Justru pengajaran-pengajaran itu datang melalui berbagai hal yang tidak baik atau juga yang baik. Jadi belum akan berakhir keadaan ini. Sekarang diumumkan ada namanya zaman baru ya, istilahnya new normal yang baru yang dalam keadaan yang berbeda seperti kemarin-kemarin, karena memang untuk normal sama sekali banyak orang berkata kelihatannya ini masih lama untuk normal sama sekali. Kita tidak bisa membenci keadaan ini, kita tidak bisa marah dengan keadaan ini, kita juga tidak boleh menyesali keadaan ini. Yang perlu kita miliki sekarang adalah kita hadapi semua yang terjadi ini dengan keyakinan. Tuhan Yesus pasti tetap akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus pasti akan tetap menyertai kita. Dan itu penting bagi kita. Berpegang dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri hanya untuk sesuatu yang sejenak saja. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15, saya tadi membaca satu ayat yang bagus. Yang berkata bahwa oleh Injil, saya baca 1 Korintus 15 ayat yang kedua berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Disebutkan asal kamu berpegang padanya. Nya itu apa? Nya itu berita Injil. Nya itu apa? Firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Firman Tuhan yang kita pelajari kan bukan hanya untuk pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Kita semua ketika belajar firman Tuhan, kita diperhadapkan oleh firman Tuhan itu, kita mempraktekkan firman Tuhan itu, entah firman Tuhan dalam bentuk janji berkat, atau firman Tuhan dalam bentuk bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk membentuk kita. Masih ingat cerita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 ketika Tuhan Yesus sesudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, maksud saya dibaptis air dan burung merpati, Roh Kudus datang kepadanya. Matius 4:1 berkata bahwa Roh Tuhan membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Jadi ada waktunya Tuhan Yesus mengalami kesukaan di dalam pengurapan, kesukaan dalam pelayanan. Tapi ada waktunya dia juga dibawa ke padang gurun. Dia dibawa ke dalam pencobaan. Saya mau mengajak kita mulai cara berpikir kita ini. Kita harus mulai menemukan bagaimana kita mulai membuat satu frame di dalam hidup kita ini bahwa ini kenyataan hidup ini. Inilah kenyataan dari kehidupan. Ada waktunya kita bersuka cita. Ada waktunya kita beria-ria. Tapi ada waktunya kata Alkitab juga untuk menangis, berjuang dan bergumul. Tetapi tidak apa-apa. Ketika kita kuat, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan bagi kita. Jadi saya mau mengajak momen pagi hari ini buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, ayo teguhkan hatimu, pegang yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada kita, pegang kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan, berita Injil yang kita sudah terima, dan satu hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berjalan panjang bersama dengan Yesus di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, kita telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, sekalipun kita dalam pencobaan, sekalipun kita dalam kelemahan, kita dalam banyak persoalan, bahkan beberapa ketika kita berbuat dosa, kita buat kesalahan, kita gagal dalam melakukan kebenaran, di masa-masa yang lalu Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keadaan, Tuhan memberi kesempatan kita untuk kembali kepada kebenaran, kita diberi kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan, maka yakinlah juga pagi hari ini jika di waktu-waktu yang lalu Tuhan tetap bersama kita, di waktu yang akan datang Yesus tetap akan bersama dengan kita. Amin. Itu adalah jaminan yang harus kita pegang. Jadi hari ini seberapa Bapak Ibu dapat mengingat
pertolongan-pertolongan Tuhan. Seberapa kita dapat mengingat campur tangan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Yakinlah bahwa di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan Yesus akan tetap menolong kita. Saya kembali kepada Wahyu tadi. Ini ayat yang saya paling sukai di dalam cerita ini karena menggambarkan bahwa inilah cerita dari kebanyakan kita, bahwa jemaat di Philadelphia ini menggambarkan dari kebanyakan kita bahwa sebenarnya kekuatan kita tidaklah seberapa. Menunjukkan bahwa kesanggupan kita juga tidak seberapa. Entahkah kita sedang memang betul-betul kuat, apakah kita betul-betul sedang mampu, sedang punya banyak hal, atau memang kita sedang tidak punya sama sekali. Di dalam pandangan Tuhan yang dihitung adalah bagaimana kita tetap menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, menuruti firman Tuhan itu ketika keadaannya tidak baik, tidak mudah. Misalnya tadi ceritakan ada orang mencemooh kita, orang melukai kita, untuk berpegang kepada kebenaran tidak mudah. Sebentar kita mengingat bahwa waktu Tuhan Yesus bersama murid-murid sedang menyeberangi danau, murid-murid sudah melihat begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tetapi sesaat saja ketika perahu mereka mengalami gelombang, mengalami goncangan, ada angin tofan melanda mereka, dan Yesus masih ada di perahu itu saja murid-murid sudah lupa semuanya. Beberapa jam sebelumnya mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus yang luar biasa, tapi seketika ketika keadaan tidak baik, mereka bisa lupa dengan semua yang baik. Nah, kita juga bisa lupa seperti murid-murid Yesus. Kita bisa seolah-olah ngeblank, lupa semuanya. Tapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah lupa. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu murid-murid sedang kacau untuk menangani air yang masuk karena mereka hampir tenggelam, Yesus datang. Yesus menegur mereka, tapi juga Yesus menolong mereka. Mari kita belajar bahwa apapun ceritanya kehidupan kita ini, sedang seperti apa yang kita lalui perjalanan ini, mari kita berpegang dengan apa yang baik yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam diri kita. Yaitu untuk mempercayai Dia, yaitu untuk menuruti firman-Nya, dan kita tidak menyangkal namanya. Kita tidak menyangkal kepercayaan kita. Sebenarnya kata engkau tidak menyangkal namaku, itu sama dengan aku tidak menyangkal imanku, aku tidak menyangkal kepercayaanku, aku tetap percaya kepada berita Injil, aku tetap percaya kepada Yesus. Itu masuk firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita teguhkan hati kita, haleluya, teguhkan hati kita, tetaplah percaya kepada Tuhan, akan datang masa yang baik buat kita. Waktunya akan berlalu, dan Tuhan tetap akan bersama dengan kita. Tapi stressingnya buat kita adalah, entahkah kita sedang ada di cuaca yang terang benderang, Yesus ada di situ. Kita sedang ada di cuaca hujan badai, Yesus ada di situ. Atau kita ada di tengah malam gelap gulita, Yesus juga ada di situ. Jadi yakinlah bahwa firman Tuhan selalu menyertai kita, Yesus ada bersama dengan kita, dan yang paling indah adalah sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menanam begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani di waktu-waktu yang lalu yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Jika Dia menyertai kita, memberkati, menolong kita di waktu yang lalu, Dia tentu akan memberkati kita di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus baik, Tuhan luar biasa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita yakin bahwa Dia tetap baik buat kita. Firman-Nya juga tetap ada bersama dengan kita. Saya rindu kita semua membangkitkan semangat kita. Yesus mengasihi kita, Yesus menolong kita, dengan cara kita belajar untuk berpegang menuruti firman-Nya. Kita renungkan sejarah firman Tuhan ini. Dia baik, Dia sangat baik. Dia berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita.
Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Firman-Nya akan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali angkat pujian ini. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Melihat kuasa-Nya yang besar,
kuasa firman-Nya yang tidak pernah berubah. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, ketika hati kita tetap berpegang kepada firman-Nya, maka Dia akan membawa kita terbang, naik tinggi, mengatasi badai hidup, mengatasi keadaan-keadaan yang ada. Mungkin badai masih sedang berlalu, masih sedang berlaku, belum berlalu. Tetapi kekuatannya telah membawa kita naik lebih tinggi. Dan kesanggupan itu diberikan Tuhan kepada kita. Mari, angkat hatimu, angkat tanganmu, pandanglah Yesus, tetap berpegang kepada kebenaran-Nya. Haleluya, haleluya. Syaralama ralama syanderalama Eralama serere Syaramalayana Lamasi Yanamare Syaramala Shandaramo Yaralamasu Syarimalamasa. Haleluya. Syaramala Yanamaena Syaramala Yanama Sandere. Haleluya. Yesus. Syaralamara lamayara. Syaramalaya. Mengakui di hadapan-Mu, kekuatan kami tidaklah seberapa. Di tengah badai, tengah keadaan yang tidak baik hari-hari ini, kami mengakui kekuatan kami. Kami mengakui kekuatan kami, tapi kami mau belajar berpegang kepada kebenaran-Mu. Kami mempercayai-Mu Yesus, kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai-Mu Bapa. Kau tidak meninggalkan kami, Kau tidak melepaskan kami, Kau tidak membuat kami berjalan sendiri. Kaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami Bapa di surga. Kami mengakui kekuatan kami tidak seberapa. Kami belajar tetap berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami tetap mengingat semua perbuatan ajaib-Mu di waktu yang lalu. Dan kami percaya waktu hari ini dan waktu yang akan datang, tangan-Mu yang kuat akan menopang kami. Firman-Mu akan tetap menyertai kami, akan membuat kami kuat mengatasi keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat-saat ini. Terima kasih Bapa di surga.
Berkati semua kami dimanapun kami berada, tiap-tiap keluarga, orang-orang muda. Kami sedang berjuang di dalam keadaan-keadaan sekarang ini. Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus, berikan kami damai sejahtera, beri kami sukacita. Angkatlah hati kami naik terbang tinggi bersamamu, supaya kami dapat menikmati, kami tetap merasakan kekuatan-Mu yang tidak berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, penghiburan-Mu atas kami semua, sukacita-Mu atas kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan kepercayaan, Kau berikan kami iman yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami sementara beribadah di rumah kami masing-masing, berikan hikmat bagi kami, berikan firman-Mu, berikan suara-Mu, wahyu-Mu bagi kami, sehingga kami beroleh makanan rohani yang meneguhkan hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua kami di rumah kami masing-masing. Kau memberkati kami, pekerjaan kami, apa yang kami makan, kami pakai. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami mendengar berita-berita yang tidak baik. Wabah sedang terus berjalan dan semakin meningkat. Kami tetap percaya Tuhan punya kehendak-Mu yang baik atas kami. Kau memberkati pemerintah kami Indonesia ini, memberkati semua rakyat di dalamnya. Biarlah kami beroleh apa yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami kerjakan pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semuanya. Akhirnya kami selesaikan ibadah ini dan kami menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasihnya dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu.